Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman, namun kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami nikmati pada pagi hari ini, dan boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul perabot. Di rumah kita tentu ada banyak perabot, dan perabot-perabot itu tentunya ada bermacam-macam. Ada yang dari emas, mungkin dari kayu, mungkin ada dari perak, mungkin ada dari tanah dan sebagainya. Dan fungsinya juga macam-macam perabot itu. Ya. Dan secara rohani juga demikian. Secara rohani itu ada perabot. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti mungkin kita di rumah punya juga perabot. Ya, perabot mungkin kita bisa milih-milih perabot-perabot yang mana yang kita sukai. Dan kalau perabot yang disukai itu boleh dari apapun barang buatannya, tetapi kalau yang disukai itu akan dipakai untuk atau lebih banyak dipakai gitu. Dan di sini ada perabot yang mungkin dari emas, perak, dan kayu atau dari tanah. Yang pertama dari emas, perak itu biasanya dipakai untuk tugas yang mulia. Yang terakhir entah dari kayu, entah dari tanah itu dipakai yang kurang mulia. Ini Alkitab berkata demikian, dan tentunya kita juga berbuat demikian. Barang-barang yang mulia, terutama yang logam mulia misalnya, itu dipakai yang maksud mulia. Kalau misalnya kita pakai kalung emas, atau kita mau pakai cincin berlian mungkin, ya. Nggak mungkin kalau kita khusus pakai cincin berlian mau ke kamar mandi, nggak mungkin, ya. Tetapi biasanya kita pergi ke pesta atau kemana gitu ya, sehingga memakai barang-barang yang mulia itu, ya. Ayat 21 katakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya ulangi, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara rohani juga begitu. Kita ini adalah perabot secara rohani. Mungkin kita perabot-perabot apa? Ya, kalau menyucikan, kita menyucikan diri, maka kita menjadi perabot-perabot yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada perabot itu bisa kita melihat, ya.
perabot-perabot itu tadi kalau kita menyucikan diri dari apa? Menjauhkan diri dari nafsu orang muda, ya. Jadi dari kejahatan apa? Menyucikan diri dari apa? Dari jauhilah nafsu orang muda. Kenapa nafsu orang muda ini? Ya, Alkitab menjelaskan karena di situ dapat menimbulkan pertengkaran, ya. Karena di nafsu orang muda itu ada jerat iblis, ya, ada jerat iblis. Nah, kalau kita menghindarkan dari itu semua, kita menghindarkan dari nafsu jahat, ya, nafsu orang muda ini. Nafsu orang muda, sekali lagi, bahwa nafsu orang muda itu kenapa dijauhi? Karena itu banyak menimbulkan pertengkaran. Atau di situ ada jerat iblis. Jadi misalnya apa? Kita lihat ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu zamannya Tuhan Yesus, mereka mencari-cari hal-hal yang bisa dipakai untuk menjatuhkan. Dalam Perjanjian Lama juga demikian. Seorang nabi, saya ingat ada seorang nabi Yunus. Dia diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe. Tetapi Nabi Yunus ini dia mencari-cari persoalan. Ya gimana? Nabi Yunus ini dia mikir bahwa memang kota itu akan ditunggang balikkan. Tapi jangan-jangan kalau orang-orang bertobat nanti Tuhan bermurah hati, tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Maka dia pergi ke Tarsis. Harusnya ke Niniwe itu tidak perlu naik kapal, tidak perlu naik kapal laut, tidak perlu. Tapi karena dia pergi ke tempat lain, ke Tarsis, maka dia naik kapal. Dan apa yang terjadi? Nafsu orang muda. Bukan pertengkaran dengan manusia, tapi pertengkaran dengan alam. Badai mengamuk pada waktu itu, ya, sehingga barang-barang dibuang semua, ya. Tapi Yunus enak-enak tidur, ya. Apa yang terjadi? Yunus harus bayar harga. Maka dia diundi pada waktu itu, siapa penyebabnya ini? Ternyata Yunus. Dan Yunus harus dilemparkan ke dalam laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yunus bayar harga. Karena dia mencari-cari persoalan. Sebenarnya kalau Tuhan sudah merintahkan, nanti Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang merintahkan itu Tuhan tanggung jawab. Soal bangsa Niniwe bertobat dan tidak jadi ditunggang balikkan, itu kan tidak apa-apa. Bukan urusan nabi, bukan urusan manusia, itu urusannya Tuhan dengan orang yang di Niniwe. Memang pada waktu itu di Niniwe, waktu mendapat berita, mendapat kabar dari Yunus bahwa kota ini akan ditunggang balikkan, maka mereka semua bertobat, mereka puasa, dan Tuhan tidak jadi menunggang balikkan Niniwe. Yang terjadi adalah Yunus menjadi kecewa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga begitu. Kita ikut-ikut menghakimi, ya. Kalau sebagai orang yang mengalami sesuatu, seringkali kita menolong Tuhan, nolongi Tuhan. Saudara tahu, Sarai juga menolong Tuhan. Dia memberikan budaknya kepada Abram waktu itu, ya.
dia memberikan budaknya. Nolongi Tuhan. Bagaimana? Karena sudah umurnya sudah lanjut, sudah mati pucuk, belum punya anak. Bahkan Abraham sendiri pernah kecewa, Tuhan, nanti yang menjadi ahli waris ini adalah pembantu saya. Tapi Tuhan jawab, tidak, anakmu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau orang muda mungkin tidak bisa memikirkan bagaimana keadaan pada waktu itu, bagaimana putus asanya Abraham pada waktu itu, bagaimana putus asanya Sarai pada waktu itu, bahwa dia sudah mati pucuk, tapi belum punya anak, sudah tidak ada gairah lagi. Tetapi janji Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu luar biasa, sehingga janji Tuhan digenapi, bahwa Abraham akhirnya punya anak perjanjian, ya, punya anak yang dijanjikan itu pada masa tuanya. Jadi jangan dicari-cari, jangan nolongi Tuhan, tapi berserah aja pada Tuhan, bersyukur aja pada Tuhan. Memang nafsu anak muda lain, ya. Orang yang sudah tua ini bisa kecewa, dia ingin nolongi Tuhan, Sarai. Dan Abraham waktu itu iya saja, saudara-saudara. Dan akhirnya terjadi pertengkaran, terjadi masalah. Sampai sekarang ini ada masalah, itu berlanjut terus. Karena itu jangan kita mencari soal yang sia-sia. Bagian yang kedua, jangan bodoh. Ya, jangan bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bodoh kita untuk melakukan sesuatu yang harusnya tidak perlu dilakukan. Alkitab mengatakan kalau bodoh itu apa? Kalau bodoh itu gimana? Saya tidak bacakan, tetapi di dalam Matius pasal 7 ayat 26, ya. Barang siapa itu yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, itu orang bodoh. Ya. Jadi siapa yang mendengar firman Tuhan tidak melakukan, itu orang bodoh. Karena itu kita jangan berlaku bodoh. Ya. Dan ini juga kembali nafsu orang muda, berlaku bodoh. Ya. Dan juga tadi ini saya tuliskan juga, nafsu orang muda diantaranya melakukan hal yang tidak layak. Melakukan hal yang tidak layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab apa yang tidak layak itu? Menurut Alkitab yang tidak layak itu ya banyak sebenarnya. Tidak berjaga-jaga itu tidak layak. Seperti wanita itu, Matius 25, itu tidak berjaga-jaga, tidak layak. Ya. Tetapi juga ini barang siapa yang tidak mengikut salibnya, maka dia tidak layak mengikut Tuhan. Seseorang yang tidak mau pikul salibnya tidak layak untuk mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Ya, di sini sebetulnya banyak, tetapi hanya saya rinci 3 hal saja. Yaitu untuk menjadi perabot yang baik, hindari. Ya, hindari untuk menjadi perabot yang baik itu hindari nafsu orang muda. Karena apa? Nafsu orang muda di situ ada menimbulkan pertengkaran. Ada jerat iblis di sana. Seperti tadi jerat iblis, Yunus kena jerat iblis karena mencari hal-hal, soal-soal yang dicari-cari. Sarai pun mendapat persoalan karena dia mencari-cari, sebenarnya putus asa juga, ya. Secara jasmani saya tidak menyalahkan kalau Sarai itu putus asa, karena sudah mati pucuk, sudah tidak ada gairah lagi. Bagaimana bisa melahirkan anak? Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ternyata
Sarai bisa mempunyai anak. Ya, jadi hindari soal-soal yang dicari-cari, kemudian jangan berlaku bodoh. Ya, kemudian yang ketiga, yang tidak layak. Tidak layak itu tidak mau pikul salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pikul salib. Ikut Tuhan Yesus harus berani pikul salib. Tapi Tuhan Yesus itu berkata bahwa salibku itu tidak berat dan manis rasanya, ya, puji Tuhan. Kita akan melihat perabot rumah yang dimaksud mulia. Perabot rumah yang untuk maksud yang mulia itu gimana? Perabot rumah itu siapa? Perabot rumah itu ya kita hamba-hamba Tuhan. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu bisa menjadi perabot-perabot yang indah. Secara jasmani, ya, mungkin kita kelihatan biasa-biasa saja. Tetapi di alam roh, kita itu adalah dihargai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang pendoa-pendoa syafaat, baik di gereja maupun pendoa syafaat itu di rumah, ini adalah maksud yang mulia, pekerjaan yang mulia. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan menghargai, dan Tuhan akan memakai untuk maksud-maksud yang mulia. Di sini saya tuliskan perabot-perabot dengan maksud yang mulia itu adalah seseorang yang ramah, ya. Seseorang yang ramah, di gereja ramah, ya, di pergaulan ramah, ya, itu yang maksud mulia. Dengan keramahan seseorang itu mungkin bisa meredahkan, ya. Saya banyak mendengar kesaksian seorang istri yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Kalau dia tetap berlaku ramah terhadap suaminya dan mendoakan dengan sendirinya, maka banyak dia bisa kembali. Tapi kalau suaminya sudah mulai selingkuh, kemudian istri berlaku tidak enak gitu, tidak bisa ramah, mungkin bisa berkepanjangan. Tetapi kalau mau berlaku ramah, itu akan mau berlaku ramah, Tuhan akan mengubahkan menjadi baru, menjadi sesuatu yang indah. Perabot yang bermaksud mulia tadi bisa cakap mengajar, ya, cakap mengajar. Jadi ada seseorang, ya, mungkin cakap mengajar anak-anak sekolah minggu. Itu akan sangat besar kuasanya, sangat besar faedahnya, sangat besar. Itu Tuhan menghargai, Tuhan sendiri menghargai. Tuhan sendiri memerintahkan jangan biarkan anak-anak itu datang. Cakap mengajar anak-anak itu sama dengan khotbah di kebaktian umum ini. Bahkan mungkin pahalanya besar. Anak-anak itu akan kelak menjadi apa? Ya. Karena seseorang yang cakap mengajar itu, anak yang mungkin dia berlaku jelek, tetapi karena guru sekolah minggu cakap mengajar, anak-anak itu bisa menjadi berubah, menjadi baik. Ya. Berikutnya sabar, ya. Dengan sabar senantiasa. Sabar bukan sabar saja, tetapi coba sabar dibawa di dalam doa, ya. Saya percaya bahwa dengan kesabaran itu, ya, kita akan dapat mengalahkan kekerasan, kita dapat mengalahkan hal-hal yang tidak mungkin dikalahkan dengan kesabaran itu. Alkitab katakan, apabila engkau marah, jangan matahari terbenam sebelum hilang amarahmu. Tapi sebenarnya ini arti kiasan
Sebetulnya jangan sampai nginep kalau marah, ya. Kalau marah ya terjadi, marahlah, tetapi marahnya itu terbatas, ya. Lemah lembut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau seseorang berlaku lemah lembut, maka itu akan memberkati orang yang berlaku lemah lembut itu sendiri. Tuhan akan memakai dengan maksud mulia. Dan yang terakhir adalah memimpin mengenal kebenaran. Memimpin mengenal kebenaran. Dengan maksud mulia. Jadi seseorang yang harusnya jatuh dalam dosa, harusnya orang itu berlaku jahat, apabila ada seseorang yang cakap memimpin, maka orang itu mungkin bisa beralih, bisa bertobat, ya. Dengan demikian kita dipakai, atau orang-orang ini dipakai untuk suatu maksud yang mulia. Jadi orang-orang yang maksud yang mulia itu tadi menurut Alkitab saya pelajari itu adalah orang yang ramah, orang yang cakap mengajar, orang yang sabar, orang yang lemah lembut, dan orang yang pandai memimpin mengenal kebenaran, ya. Bisa memimpin seseorang kepada mengenal kebenaran. Ini adalah perabot Tuhan yang dipakai Tuhan dengan maksud mulia. Secara jasmani mungkin tidak ada artinya. Mungkin secara jasmani berlaku lemah lembut, sepertinya dihina. Kok tidak bisa tegas gitu dan sebagainya. Bisa memimpin mengenal kebenaran. Ini juga suatu maksud yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang bukan di dalam segi jasmani. Mungkin di dalam segi jasmani kita sepertinya terhina. Dalam segi jasmani sepertinya kita tidak terpandang lah. Tetapi dalam segi rohani, percayalah bahwa saudara adalah perabot yang mulia, dihargai sama Tuhan dan berguna, ya. Mungkin ada seseorang yang mau bunuh diri misalnya, tapi karena ada seseorang yang pandai mengajar, memimpin, mengenalkan kepada kebenaran, maka dia tidak jadi bunuh diri. Betapa luar biasanya, betapa bahagianya maksud-maksud yang mulia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah berada di dalam perabot-perabot Tuhan? Apakah kita dipakai oleh Tuhan menjadi perabot-perabotnya? Mari kita periksa pribadi kita. Mungkin kita tidak tahu apakah kita dipakai Tuhan atau tidak. Tetapi kuncinya adalah kalau kita menjauhi nafsu orang muda. Yang nafsu orang muda itu apa? Yang menimbulkan pertengkaran. Nafsu orang muda itu apa? Yang biasa dipakai jerat iblis, ya. Situ kita ini dengan maksud demikian kita menjadi perabot yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi perabot yang berharga, menjauhi kejahatan, kita menjadi perabot yang berharga, kita bisa berguna untuk orang lain. Mari kita periksa pribadi kita. Adakah kita berguna untuk orang lain? Kalau kita belum berguna untuk orang lain, kita berusaha. Kita berusaha untuk berguna bagi orang lain, supaya kita bisa merubah karakter orang lain, ya. Berbahagialah, ya, seseorang yang bisa merubah karakter orang lain, ya, yang lemah lembut, yang cakap mengajar, yang sabar, ya, yang ramah, ya, dan yang pandai memimpin
untuk mengenal kepada kebenaran. Ya, puji Tuhan, saya tidak perpanjangkan kebenaran firman ini, tetapi marilah kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah berharga, apakah kita sudah berharga di lingkungan hidup kita, entah itu di kampung, entah itu di pekerjaan. Apakah kita sudah berharga? Apakah justru kita bisa menyakitkan hati? Kita renungkan, saat mau tidur kita renungkan sepanjang hari, apakah kita sudah dapat menenangkan orang? Sepanjang hari apakah kita bisa menghibur orang? Atau sebaliknya, kalau malam hari kita merenungkan, mungkin kita menyakitkan hati, tanpa kita sadari kita menyakiti hati seseorang. Nampaknya seperti tidak apa-apa, tapi sadarlah bahwa itu adalah menjadi di hadapan Tuhan menjadi perabot-perabot. Entah kita menjadi perabot yang dipakai mulia, entah kita menjadi perabot yang dipakai kurang mulia. Saudara sendiri yang bisa minta pada Tuhan pengertian sehingga kita bisa berubah setia, dan kita boleh menghadap kepada Tuhan, dan kita dihargai oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengarahkan seseorang kepada kebenaran tentunya dalam segi yang lain, kebenaran kita memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak kita memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus, pada kebenaran. Orang yang tidak mengerti kebenaran, kita kenalkan pada kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sudah berapa orang yang kita kenalkan Tuhan? Kalau belum, kita berdoa supaya ada saatnya kita bisa mendoakan orang, dan kita membawa kepada pengenalan kepada kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati renungan yang singkat ini, ya, dan kita mengubah kita, dan Tuhan mengubah kita menjadi perabot yang dipergunakan Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kuduskan hati kami dan tolong kami supaya kami boleh menjadi perabot-perabot yang dipakai untuk hal yang mulia. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjauhi nafsu orang muda. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami dapat berlaku dengan baik. Ya Tuhan, terutama tolong kami supaya kami bisa mengenalkan seseorang kepada kebenaran, yaitu mengenalkan seseorang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari mara bahaya. Hindarkanlah jemaat Tuhan tempat ini dari virus corona. Hindarkanlah jemaat Tuhan dari kecelakaan, mara bahaya Tuhan. Tapi pakailah kami semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan, hingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berdoa juga untuk pemerintah negara kita ini. Tuhan, hindarkanlah negara ini, hindarkanlah daerah kami ini dari mara bahaya, dari virus-virus, dari Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.